Kembali berjumpa lagi bersama kami Litusik Podcast. Ini pembicaraan yang seharusnya mengasihkan, tetapi karena temanya itu tentang Qovadis pemanfaatan teknologi digital dalam pelaksanaan pemilu Kada 2024, tentu saja pembahasan akan cukup berat itu seharusnya. Tapi di sini saya tidak sendiri, ada bapak-bapak yang menjadi pembahas yang akan menemani saya dalam diskusi ini. Pertama-tama saya perkenalkan ada Dr. Anda Rusatnyoto. Ini adalah dosen program studi ilmu politik Universitas Kristen Indonesia yang tentu saja sudah lama mengamati persoalan partai politik termasuk pemilu. Kadang-kadang terjebur juga ke dalam politik praktis. Harus mencoba. Kemudian juga bersama kita ada Pak Hafiz Nabiin, kemudian adalah Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi. Saya agak harus baca namanya. Southeast Asia Freedom of Expression Network atau disingkat SafeNet. Ini adalah sebuah lembaga yang cukup konsen tentang kebebasan hak asasi, kebebasan berekspresi dan berbicara, terutama dalam kaitan hak asasi manusia dalam pemanfaatan teknologi digital. Kemudian ada pembahas kita yang ketiga, ini Bung Carlos, aktivis, penggerak, organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan. Ya, ini kita undang hari ini sebagai perwakilan dari generasi muda yang selalu dianggap sebagai sasaran empuk dalam pemanfaatan teknologi digital. Selain karena mereka punya jumlah yang paling banyak dari sisi komposisi penduduk dan generasi, kemudian pemuda juga adalah pengguna aktif media digital. Oke, Bapak-Bapak, ini menjelang pilkada, kita tahu betul bahwa teknologi digital itu sangat berperan penting. Tapi sejauh ini kita masih menggunakan teknologi digital itu hanya sekedar dalam pembentukan opini publik, sosialisasi, dan informasi. Belum sampai pada tahap pemanfaatan untuk e-voting dan sebagainya. Tapi menurut Pak Andaru, saya langsung ajukan pertanyaan pertama untuk Pak Andaru. Apa sebenarnya yang bisa kita pikirkan dalam pemanfaatan teknologi digital di Indonesia ini selain sekedar pembentukan opini publik, terutama menjelang pilkada 2024 ini, baik dari sisi politisinya maupun dari masyarakatnya, pemanfaatan teknologi digital ini apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan seterusnya. Silakan, Pak. Ini ada dua hal ya. Yang pertama mengenai teknologinya sendiri. Teknologi informasi digital ini sebenarnya sudah sangat maju. Bisa dipergunakan untuk bisa lebih efisien dan kemudian bisa lebih dipercaya. Kemudian yang kedua adalah problem sumber daya dan termasuk di situ juga terkait dengan partisipannya. Ya, tadi sekarang memang masih tahap atau proses literasi digital sebenarnya di level pemilihnya. Tetapi penggunaan digital pada level penyelenggara pemilu itu baru sebatas menghitung. Itu pun bermasalah kemarin. Itu yang paling gampang. Sirekap pun sudah bermasalah. Nah ini berarti terkait dengan sumber daya. Saya sudah pernah bertanya, kebetulan juga sekarang ada kayak gini, politik and big data. Jadi politik termasuk dalam ilmu politik dan ilmu sosialnya sekarang itu mengalami revolusi dengan apa yang dikaitkan dengan big data revolution. Big data revolution menyangkut administrasi data, transaksi data, dan juga media sosial data. Nah, ini problem di kita ini yang tadi dikatakan oleh Pak Gian baru pada level literasi digital. Nah, di penggunaan teknologi di KPU baru menghitung aja belum bisa. Nah, ini kemudian orang bertanya terkait dengan sumber daya. Nah, ini sumber daya kita apa nggak mampu, apalagi kemarin kemudian ada kebobolan data yang dianggap sangat memalukan dengan segala ceritanya. Saya pernah tanya terhadap teman-teman dan anak-anak muda, apakah Indonesia itu nggak ada sih sumber daya?
mereka cerita sebenarnya dari sumber daya ada. Banyak yang pintar-pintar orang Indonesia. Bukan orang India, dia bilang. Orang Indonesia banyak yang pintar-pintar. Problemnya adalah di SDM ini sebagai resources kurang termanfaatkan karena ada problem trust dan problem. Ini nanti trust ini juga ada terkait dengan pemilu. Trust dan problem korupsi sebenarnya. Ini satu contoh yang kemudian diceritakan ke saya dari teman-teman orang yang bergerak di teknologi digital. Ada satu bank yang sebenarnya juga sudah memproses pakai teknologi digital. Dan pekerjaan itu sebenarnya tidak sampai puluhan miliar. Tapi di tender dan pekerjaan itu dilakukan sampai miliaran. Padahal bisa dikerjakan anak-anak yang sebenarnya jauh lebih sederhana dan mudah. Nah ini problem termasuk di KPU ada ketidakpercayaan karena kemudian ada dugaan ya. Kemudian orang menduga korupsi, menduga ini. Kok menghitung aja nggak bisa. Gitu. Kalau dari perspektif masyarakat atau dari pengguna digital, kita di dalam demokrasi itu saya yakin SafeNet juga mengkaji itu bahwa informasi alternatif itu sebagai tolok ukur kualitas demokrasi agar tidak ada satu informasi yang asimetris jadi sehingga kemudian ada kebebasan berbicara. Tetapi pengguna digital kita di Indonesia ini Mas Hafiz, apa yang masih menjadi kendala soal dari perspektif dari paradigma soal kesiapan SDM, infrastruktur digitalnya dan segala macam itu, apa yang menyebabkan tantangan yang tadi disebutkan oleh Pak Andaro itu masih sering terjadi? Apa masalah mendasarnya, akar masalahnya seperti apa? Iya, Bang. Jadi memang SafeNet sejak berdiri kita sangat concern gitu dengan isu ini, bagaimana kemudian demokrasi dan hak asasi manusia itu dapat dihormati, dilindungi dan juga dipenuhi oleh negara dalam konteks ruang digital seiring dengan digitalisasi yang terus berjalan gitu kan. Berkembang ya. Yang terus berkembang. Tadi dari penjelasan Pak Andaru ada banyak sebenarnya masalah gitu ya yang tadi bisa kita identifikasi. Dari mulai pertama tadi soal hak atas informasi, yang mana ini juga berkaitan dengan kebebasan berekspresi. Kemudian juga tadi soal masalah infrastruktur, ini juga jadi satu masalah. Juga soal tadi bagaimana tentang ketahanan siber kita nih, yang mana terbukti beberapa bulan lalu itu sempat bobol dan mecahin rekor gitu ya. Masalahnya rekor yang dipecahin itu rekor yang buruk, yang paling buruk, yang paling lama dipulihkan gitu kan, bukan yang paling cepat. Data personal. Betul, tentang data pribadi, tentang privasi. Dan ada masih banyak lagi sebenarnya, ada masalah kekerasan berbasis gender online dan lain-lain sebagainya. Tapi mungkin kita bisa fokus karena memang topiknya pemilu gitu ya. Karena pertama tadi yang terkait dengan hak atas informasi. Masalahnya hari ini adalah walaupun kita ada undang-undang tentang keterbukaan informasi publik yang mana itu menjamin gitu ya, kita sebagai publik itu kita bisa meminta penjelasan atau klarifikasi keterangan dari penyelenggara negara sehingga seandainya ada hal-hal yang kita rasa disembunyikan gitu, yang data tentu bukan sifatnya sebenarnya rahasia gitu ya, yang menyangkut misalnya pertahanan atau keamanan nasional, itu kita bisa sebenarnya minta melalui undang-undang itu, undang-undang KIP tadi. Tetapi di sisi lain ada masih banyak juga gitu undang-undang yang selama ini digunakan oleh orang-orang yang berkuasa, entah itu pemilik kekuasaan ekonomi maupun penguasa politik gitu ya, untuk mengkriminalisasi orang-orang yang katakanlah misalnya mengkritisi dia di ruang digital, di media sosial. Ada undang-undang ITE yang sampai hari ini SafeNet mencatat ada lebih dari 600 orang yang udah dikriminalisasi dengan pasal pencemaran nama baik dan ujaran kebencian dan berita bohong yang ada di undang-undang ITE. Itu ada sekitar 600 orang, yang mana mayoritas itu didominasi oleh warga net biasa. Artinya orang-orang yang memang nggak punya kepentingan politik apa-apa, nggak punya kepentingan ekonomi apa-apa, cuman karena dia ngunggah status ngetik doang terus dipenjara gitu atau dilaporkan ke polisi dengan undang-undang tadi itu. Nah, dalam konteks pemilu, di pemilu kemarin kita juga melakukan pemantauan, kita mencatat juga ada beberapa kasus pelaporan atau upaya kriminalisasi terhadap aktor-aktor politik begitu ya, ketika dia berbicara soal pemilu. Seperti yang di Sumatera Utara itu ada salah satu juga orang gitu ya yang membocorkan percakapan di Forkopimda, kemudian justru
dilaporkan gitu ke polisi bahkan langsung ditangkap gitu kan, karena dia membocorkan dugaan adanya kolusi gitu antar penguasa-penguasa lokal di sana. Nah, ini jadi satu gambaran setidaknya bagaimana kemudian ketika kita soal informasi publik, soal kebebasan berekspresi itu memang masih sangat berbahaya karena kenyataannya masih banyak regulasi-regulasi yang menghambat seperti tadi itu gitu. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan ketahanan siber. Ini juga jadi satu PR kami kira karena hari ini betul pemerintah menggalakkan banyak program literasi digital begitu ya. Kalau nggak salah siber kreasi itu udah menjangkau sekitar 20 juta atau 30 juta orang. 24 juta. 24 juta ya. 24 juta orang per hari ini. Nah, tentu kami memandang bahwasanya memang program literasi digital itu jadi sesuatu yang sangat perlu dan penting gitu. Karena bagaimana kita mau siap kalau misalnya masyarakatnya kita katakanlah masih dalam tanda kutip buta soal digital gitu kan. Jadi memang program literasi digital ini jadi sesuatu yang sangat vital. Tetapi di sisi lain yang juga harus ditekankan pemerintah kalau dari perspektif Safenet adalah bagaimana kemudian pemerintah juga bisa menyadarkan rakyat gitu bahwa ini bukan cuma soal bagaimana kalian memanfaatkan teknologi digital untuk mendorong perekonomian yang nanti menuju Indonesia emas dan lain seterusnya, tetapi juga bagaimana kemudian pemerintah bisa berperan di sini untuk menyadarkan masyarakat bahwasanya di balik digitalisasi yang saat ini sedang berkembang, bahkan angkanya meningkat pesat begitu ya, angka akses internet di Indonesia itu sebenarnya secara inherent juga di situ terkandung hak-hak masyarakat, termasuk hak atas privasi, hak atas kebebasan berekspresi, hak atas informasi, dan pemerintah seharusnya juga menginformasikan bahwasanya ruang digital itu bisa loh jadi wadah kalian untuk katakanlah meminta transparansi atau akuntabilitas dari pemerintah lokal misalnya, yang mana kebijakannya kan itu sangat berdampak terhadap kehidupan mereka, kayak misalnya soal politik anggaran, soal pengadaan infrastruktur misalnya. Kan selama ini masih banyak masyarakat yang katakanlah buta soal hal itu karena memang mereka tidak sadar bahwasanya mereka punya hak sebenarnya untuk mengetahui soal hal itu begitu. Itu terkait dengan tadi keamanan siber seperti itu. Menarik ini apa yang dikatakan oleh Pak Andaru, Bung Hafiz ini kemudian menunjukkan bahwa kondisi kita bahwa kita tidak cukup bebas berbicara dalam melalui media digital. Itu belum lagi persoalan pengaturan algoritma gitu kan. Betul. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa pengaturan algoritma membuat kita sebenarnya tidak bebas. Betul. Apalagi dengan adanya ini, Bang, dengan adanya Permen Kominfo 5 tahun 2020 yang sekarang udah ada peraturan turunannya Kemenkominfo 172/2024. Di situ pemerintah punya wewenang untuk meminta platform media sosial untuk nge-take down konten-konten yang dianggap meresahkan masyarakat atau mengganggu ketertiban umum, yang mana definisinya juga nggak jelas gitu kan, apa nih meresahkan. Itu sama semuanya adalah konten negatif. Betul ya, konten negatif. Jadi konten negatif itu dikategorikan 3. Yang pertama konten ilegal, yang kedua konten yang meresahkan masyarakat atau mengganggu ketertiban umum, yang ketiga yang dapat membuat diakses 2 konten di atas gitu. Nah, kalau konten ilegal itu kan jelas, maksudnya yang dilarang undang-undang gitu kan. Tapi yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum ini kan yang menerjemahkan siapa? Jangan-jangan yang meresahkan penguasa gitu, bukan meresahkan masyarakat kan gitu. Karena di pemilu 2024 kemarin kita juga sempat mantau di medsos, kita menemukan ada setidaknya 2 konten yang yang mengkritisi lah bisa dibilang, atau bukan mengkritik, lebih ke satir sebenarnya kepada salah satu paslon yang juga didukung penguasa gitu. Itu justru di take down sama Twitter, dan di permintaan informasi yang diberikan Twitter itu jelas itu berdasarkan permintaan pemerintah karena dianggap melanggar peraturan perundang-undangan. Tapi nggak dijelaskan peraturan perundang-undangan yang mana gitu. Iya, yang mana. Tapi itu diduga karena Permen Kominfo 5. Karena kalau platform nggak mau nge-take down, mereka bisa kena denda yang mana satu konten itu bisa mencapai 500 juta seandainya dibiarkan, atau bisa juga diputus aksesnya, yang mana logika platform sebagai korporasi tentu nggak mau kehilangan pasar sebesar Indonesia gitu kan. Nah, jadi itu juga jadi satu poin. Pasar yang paling potensial karena dalam 2 tahun terakhir meningkat hampir 2-3 juta orang pengguna media digital di Indonesia. Nah, ini Bung Carlos terkait dengan hal itu sebagai pimpinan Korwil 3 GMKI. GMKI ini kan organisasi kepemudaan kemahasiswaan yang berasal dari kelompok minoritas gitu. Kalau dari kondisi secara nasional seperti tadi, kira-kira apa yang sebagai GMKI amati dalam pemilu kemarin 2024 ini, pemilu nasional itu, sejauh mana partisipasi dan aspirasi pemuda dan mahasiswa itu bisa dinotis oleh politisi atau para kandidat dalam pemilu?
Atau apakah malah sebaliknya itu kita tidak dinotis lagi, kita hanya sekedar jadi objek sasaran untuk dipengaruhi opininya agar menjadi pemilih yang baik gitu atau pemilih yang mendukung kandidat tertentu. Kira-kira apa yang GMKI amati selama ini? Jadi memang kalau saat ini memang pengguna media sosial terbanyak itu kan memang dari kelompok muda ya, para pemuda dan juga teman-teman mahasiswa ya kan, dan juga anak-anak muda di luar sana yang ya kemungkinan paling yang menggunakannya pasti Instagram gitu, Twitter ya kan, Facebook, mungkin Facebook udah nggak terlalu, TikTok ya, dan juga mungkin media untuk saling mengirim pesan tuh mungkin WhatsApp ya yang paling banyak, mungkin kemudian Telegram dan juga Twitter ya, itu juga masih digandrungi oleh banyak orang, sehingga pilihan itu banyak begitu. Saya juga terima kasih Mas Hafiz ya, kan Pak Andaru juga, kita saling tukar informasi juga terkait dengan hal itu. Dan juga kami mungkin di GMKI juga tadi seperti yang dibilang oleh Mas Gian, memang di bawah namanya saja sudah Kristen, jadi kan memang ada minoritasnya begitu. Tapi kami memang melihat perspektif yang sebelum ke pemilu, memang lihat media sosial ini sebagai media untuk berekspresi ya, untuk menyampaikan pendapat, dan juga ketika juga kita mendapatkan informasi mungkin ada juga seperti pelarangan ibadah seperti itu, ataupun juga ada gereja yang dipersekusi kan gitu. Nah itu cepat mengalir informasinya lewat media sosial. Beberapa kali di wilayah yang saya layani itu di wilayah Banten dan juga di wilayah DKI dan juga Jawa Barat, itu kan tingkat intoleransinya sangat tinggi gitu, sehingga kita juga mendapatkan informasi daripada media-media nasional ataupun media lokal, kita dapatkan itu lebih cepat di sosial media seperti itu, dari live gitu kan, dari reels ataupun juga dari feeds-nya di TikTok dan sebagainya, walaupun kadang-kadang kita dapatkan informasi nggak utuh seperti itu. Kadang-kadang nggak dicantumin lokasinya di mana gitu kan. Seperti itu. Kadang-kadang ini di wilayah Tangerang nih, Tangerangnya di mana? Tangerang kan luas, itu kan ada 3 wilayah di situ seperti itu. Tetapi disitulah makanya ketika kami sebagai pengurus organisasi kemahasiswaan ataupun juga yang berasaskan agama melihat hal itu kan kita harus segera merespon. Jadi kita bersyukur ataupun juga kita mendapatkan manfaat bahwa di situ kita langsung bisa cepat untuk merespon seperti itu. Nah, merespon itu dengan kemudian kita mencari informasi yang lebih dalam terkait dengan permasalahan yang dialami, terutama yang mungkin ibadah yang dipersekusi ataupun juga gereja yang dipersekusi. Karena waktu itu di wilayah Tangerang itu ada penolakan gereja, kemudian di Cilegon juga waktu itu sampai sekarang masih berproses juga penolakan gereja, terus kemudian di Tangerang lagi kembali jadi anak-anak mahasiswa mau berdoa juga dilarang kan, sampai akhirnya sampai ke ada konflik fisik. Di Bekasi juga banyak orang mau beribadah di rumah, kemudian digerebek oleh RT dan sebagainya. Kemudian juga sebelumnya flashback lagi, ada orang yang mau mungkin di wilayah Lampung, kemudian datang orang masuk ke dalam, orang lagi beribadah dan sebagainya. Maksudnya adalah di situ cepat, informasi itu cepat, dan kemudian itu yang kemudian bisa menjadi menggerakkan ya, membantu GMKI dalam proses advokasi. Advokasi. Terus yang kedua, kemudian baru setelah itu muncul penegak hukum seperti itu. Nah itu kan akhirnya kan, tetapi akhirnya tetap terjaga isu no viral no justice gitu kan, sehingga akhirnya harus viral dulu, harus naik dulu ke media sosial, naik dulu ke konten-konten. Nah kan apalagi sampai ada salah satu influencer, atau saya bilang selebgram atau yang aktif di IG itu kan Abu Janda ya, Abu Janda yang sering mengekspos atau menyuarakan terkait dengan persekusi itu. Nah mereka juga, beliau juga kemudian juga menjadi salah satu media informasi bagi kami, sehingga kami pun juga, walaupun juga kami punya teman-teman ya yang ada di lapangan, yang ada di cabang-cabang itu, kemudian juga melaporkan ke kami, sehingga keadaannya juga saling sinergis terkait dengan, sehingga kami merasa bahwa ini juga sangat penting ya. Tetapi juga di saat yang bersamaan seperti isu-isu pemilu, ya kita juga menggunakan media sosial itu untuk juga, karena kemarin pada saat pemilu GMKI sebagai pemantau.
di Bawaslu yang tersertifikasi, sehingga kita pun juga menyampaikan permasalahan-permasalahan terkait dengan pelanggaran pemilu, politik uang dan sebagainya, ya kita maksimalkan lewat platform-platform digital ataupun juga lewat media-media sosial. Jadi itu sangat penting. Sebelum itu Pak Gian, agak mengganggu biar kita luruskan. Jadi kalau sebutan mayoritas minoritas secara diangkat sih secara sosiologis kebangsaan itu sebenarnya tidak ada mayoritas minoritas. Nggak ada itu. Karena semua orang republik ini bahkan per individu sama haknya, sama sahnya republik negeri ini memiliki republik ini. Betul. Nah, itu secara sosiologis. Nah, secara politik itu ada mayoritas minoritas itu dikenal dalam rangka pengambilan keputusan dan sangat familiar di dunia yang sistem pengambilan keputusan politiknya itu pakai voting. Di dunia yang pakai voting dan terutama di sistem parlementer di mana ada pemerintah dan ada oposisi. Pemerintah itu biasanya mayoritas memegang kursi parlemen, kemudian yang minoritas itu adalah oposisi. Jadi sebenarnya di dalam kategori politik mayoritas minoritas itu adalah dalam rangka pengambilan keputusan, bukan dalam rangka posisi sosiologis di dalam satu sistem. Cuman orang salah kaprah, itu aja. Makanya kita luruskan lah. Ketika disinggung no viral no justice itu, ketika bahwa media digital kemudian menjadi sarana baru bagi kelompok-kelompok termarginalkan itu, saya ganti minoritas dari termarginalkan itu untuk menyuarakan aspirasinya. Nah ini tentu saja nanti Pak Andaru saya kembalikan untuk jawab itu tentang tantangan terberat. Tapi untuk Pak Mas Hafiz dulu. Seharusnya itu media digital ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dari cerita advokasi yang dilakukan oleh GMKI, kemudian bagi kelompok yang termarginalkan, apa yang seharusnya kita lakukan agar media digital itu bisa dimanfaatkan sepenuhnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Nanti Pak Andaru dari jawaban Pak Hafiz ini, apa yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi, karena masalah literasi digital tadi itu kan. Kalau Pak Hafiz sebagai CSO NGO yang berfokus ke situ menetapkan, kami coba tanya apa usulan untuk peningkatan literasi digital, partisipasi masyarakat itu, apa yang harusnya dilakukan oleh stakeholder terkait, ini bisa macam-macam. Mungkin kalau terkait stakeholder ya yang di digital mungkin bisa kita bagi jadi 3 kali. Jadi dari penyelenggara negara dan juga penyelenggara pemilu gitu ya. Kemudian korporasi digital, Facebook, Meta, kemudian Google dan seterusnya. Lalu masyarakat sipil gitu kan, kita nih termasuk perguruan tinggi juga. Jadi yang pertama kalau dari pemerintah, kami kemarin sebenarnya baru aja, karena menyambung juga tadi ya diskusi soal marginalitas, bukan minoritas, mayoritas, marginalitas tadi. Jadi di pemilu kemarin kami memang juga melakukan riset gitu, dan juga pemantauan di media sosial mengenai ujaran kebencian terhadap kelompok rentan, kami nyebutnya kelompok rentan, vulnerable groups gitu. Ada setidaknya 7 kelompok yang kami identifikasi, yang selama ini memang kerap gitu ya, kemudian dipolitisasi, diserang dan dipolitisasi gitu di media sosial. Yang pertama ada perempuan, yang kedua ada teman-teman minoritas gender, yang ketiga ada Syiah, Ahmadiyah, Tionghoa, disabilitas, masyarakat adat, sama Rohingya yang terakhir yang kalau minoritas gender itu apa? Tim LGBT, LGBTIQ. LGBTIQ dan teman-teman kawan-kawan minoritas lainnya. Nah, jadi kami menemukan bahwasanya dari pemantauan yang kami lakukan di 3 platform yang paling banyak digunakan di Indonesia begitu ya, di Facebook, Instagram dan TikTok, itu memang paling banyak yang menjadi target serangan di tahun ini itu adalah perempuan justru. Jadi banyak politisi-politisi perempuan, kemudian juga tim ses atau misalnya kandidat-kandidat politik yang dari perempuan itu mendapatkan banyak ujaran kebencian di media sosial, kayak disebut sebagai maaf, misalnya disebut sebagai pelacur, disebut sebagai penggunaan frasa betina gitu-gitu yang semacam itu. Nah, itu banyak digunakan untuk menyerang teman-teman yang kandidat perempuan gitu. Nah, jadi dari
temuan-temuan itu kami kemudian mengkaji gitu kan. Tapi di sisi lain selain perempuan tadi juga serangan terhadap Tionghoa, terhadap Syiah, Ahmadiyah, dan kelompok-kelompok minoritas lain tetap ada juga, tetap banyak gitu. Nah jadi dari situ kami mencoba untuk mengkaji gitu kan dari sisi peraturan platform media sosial. Karena platform ini kan dia juga punya aturan ya, aturan main, SOP atau community standard kalau bahasanya gitu kan, standar pedoman komunitas. Nah di situ kami meneliti, ternyata kalau dari sisi pedoman komunitas, platform-platform ini udah cukup kok sebenarnya, maksudnya melarang konten-konten yang kayak gitu. Tapi kenapa kemudian di penegakannya itu mereka masih membiarkan gitu kan? Karena kami juga mencoba untuk melaporkan beberapa konten itu, tetapi dari konten-konten kami laporkan 85% diantaranya itu masih tetap ada di platform itu. Artinya walaupun udah dilaporkan tetap nggak di take down. Nah ini kenapa gitu kan? Nah jadi kami menduga memang di sini di satu sisi platform digital itu juga tidak paham begitu konteks di Indonesia itu seperti apa. Karena mereka ini perusahaan-perusahaan yang memang dari luar negeri gitu kan, dari Amerika Serikat rata-rata. Tentu standar atau kacamata yang mereka gunakan itu adalah kacamata Amerika gitu. Seperti misalnya ujaran kebencian terhadap Tionghoa misalnya. Mungkin mereka dalam beberapa tingkatan menganggap itu masih dalam ranah kebebasan berekspresi yang wajar. Tetapi di sisi lain, ketika kita melihat konteks Indonesia misalnya, kita punya memori kolektif tentang 65, kita punya memori kolektif tentang 98 gitu kan. Yang mana ada banyak sekali kekerasan-kekerasan terhadap etnis Tionghoa nih yang dipicu atau disebabkan oleh berita-berita yang tidak benar. Atau oleh hasutan-hasutan kekerasan gitu kan. Nah jadi ada hal-hal seperti ini atau konten yang disebut dengan wilayah abu-abu yang secara tidak secara rigid dilarang dalam pedoman komunitas platform, tapi kalau misalnya kita ngelihat konteks kita sebenarnya ini harusnya dimoderasi gitu atau harusnya dihapus gitu kan. Nah, jadi ada satu hal juga yang sini harus dibahas bagaimana kemudian platform itu juga bertanggung jawab terhadap perlindungan kelompok marginal gitu di media sosial. Karena pada akhirnya ketika tadi banyak ujaran kebencian misal terhadap politisi-politisi perempuan, kandidat-kandidat politik perempuan, ini tentu bertentangan gitu dengan agenda kita yang mendorong partisipasi politik perempuan. Kan gitu kan, makanya kenapa itu kita punya kuota 30% untuk perempuan kan untuk mendorong itu. Tetapi dengan adanya dengan dibiarkannya ujaran-ujaran kebencian di media sosial ini justru bisa jadi salah satu faktor penghambat juga gitu. Karena perempuan bisa jadi juga merasa takut atau khawatir karena lingkungan politik dianggap tidak aman bagi mereka gitu kan, karena ini hal-hal seperti ini dibiarkan. Nah jadi balik itu tadi sedikit aja ya Bang ya, maksudnya tentang menyambung tadi diskusi soal marginalitas tadi. Nah jadi bagaimana kemudian apa yang bisa dilakukan oleh para stakeholder gitu kan. Yang pertama dari pemerintah, tentunya kami sampai hari ini masih berharap pemerintah untuk mencabut frasa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum tadi yang ada di Permen Kominfo 5. Karena frasa itu bagi kami memang sangat-sangat sangat-sangat berbahaya gitu. Karena bisa menarik gitu kan. Tarik ulur. Oke lah misalnya kita menganggap menteri hari ini atau presiden hari ini itu masih punya pendiri atau keberpihakan terhadap demokrasi gitu. Anggaplah seperti itu gitu ya. Nah, tapi bagaimana kemudian ini satir. Tetapi bagaimana kemudian ketika presiden yang terpilih berikutnya itu tidak memiliki keberpihakan terhadap itu. Lebih satir lagi. Lebih satir lagi. Karena kajian di banyak negara kan seperti itu. Maksudnya justru demokrasi itu dibunuh oleh pemimpin yang terpilih secara demokratis gitu kan. Yang di buku Levitsky kenapa demokrasi mati gitu. Banyak terjadi itu. Nah, iya yang dikhawatirkan peraturan-peraturan dengan frasa-frasa karet seperti ini, oke lah hari ini itu nggak banyak digunakan itu. Tetapi ini bisa digunakan loh oleh penguasa-penguasa berikutnya gitu kan. Nah jadi harapannya kalau misal memang pemerintah hari ini masih punya semangat itu keberpihakan terhadap demokrasi dan komitmen terhadap demokrasi, kami berharap frasa inilah sebenarnya peraturannya oke nggak masalah ada gitu, tapi frasa-frasa seperti ini itu harusnya dicabut atau palingnya diperketat gitu, jangan dibuat multitafsir dan karet gitu kan. Itu satu. Kemudian juga untuk penyelenggara pemilu kan dalam konteks pemilu gitu kan. Saya beberapa kali juga kemarin kami sempat audiensi dan ngobrol dengan Bawaslu gitu. Memang di Bawaslu itu salah satu kendala atau tantangan yang dihadapi dalam konteks pengawasan di ruang siber itu adalah kekurangan sumber daya manusia yang sangat terbatas gitu. Tidak tahu masalahnya apa ya, apakah masalah anggaran, mungkin nanti Bang Carlos atau Pak Andar mungkin bisa lebih paham soal itu. Tetapi itu jadi satu kendala gitu. Itu kenapa mereka banyak bekerja sama dengan masyarakat sipil gitu kan. Nah, tetapi satu poin penting juga yang aku pikir perlu dilakukan adalah bagaimana kemudian agar Bawaslu dan seluruh pemantau-pemantau pemilu tentunya yang ada di Bawaslu gitu ya, itu juga bisa mendapatkan
atau memiliki kapasitas lah yang memadai gitu untuk membedakan mana konten yang benar-benar katakanlah mengandung bullying, mengandung ujaran kebencian atau mengandung berita bohong, dan mana yang sebenarnya masih dalam standar kebebasan berekspresi. Karena ada banyak sekali konten yang sebenarnya ada di wilayah abu-abu begitu. Kayak agak susah bagi kita untuk membedakan antara berita bohong dan opini. Kadang ada opini yang kemudian karena itu disampaikan dengan cara yang katakanlah agresif begitu ya, itu dianggap sebagai berita bohong atau sebagai ujaran kebencian begitu. Nah, hal-hal seperti ini tuh yang harus juga dilatih gitu oleh Bawaslu, dan mungkin sebagai insan pendidikan Civitas Akademik, kampus juga bisa masuk ke situ gitu untuk bekerja sama dengan Bawaslu dalam konteks melakukan pendidikan tadi itu. Jadi tadi itu kemudian untuk platform media sosial ini juga aku pikir penting gitu ya bagi platform untuk lebih banyak melibatkan masyarakat sipil khususnya, entah itu dari CSO atau dari kampus, dari lembaga penelitian think tank misalnya, atau dari organisasi kemahasiswaan, organisasi kepemudaan dan lain-lain, dalam konteks merumuskan standar komunitasnya tadi. Jadi hasil obrolan dengan kawan-kawan Bawaslu juga salah satu platform media sosial di pemilu kemarin itu sebenarnya udah berhasil gitu menjalin kerjasama dengan Bawaslu untuk membuat pedoman komunitas. Yang di Meta ya? Betul, yang di Meta. Ya. Khusus untuk pemilu kan? Pemilu ya. Jadi mereka itu kayak masukin keyword yang mungkin bermasalah, hate speech atau hoax, itu langsung muncul dan langsung bisa di take down sama Metanya gitu, seperti itu. Jadi Bawaslu yang kemudian memberikan ini loh yang potensi bermasalah nih, kata-kata ini gitu. Nah, Metanya yang kemudian kayak kan mereka ada algoritmanya, mereka akan cari sendiri. Nanti kemudian muncul, nah ini yang masalah di take down gitu, seperti itu. Nah, itu memang terobosan yang sangat bagus sama Pak Andaru karena baru terjadi di pemilu kemarin gitu, seperti itu. Maksudnya perjanjiannya sebelum pemilu tapi untuk pemilu 2024 kemarin. Nah, maksudnya kita memang berharap Bawaslu menggunakan itu lagi untuk di pilkada 2000 karena pilkada lebih ketat ya, lebih keras pertarungan ini ya, gitu kan, seperti itu. Gitu. Dan dari segi diversity-nya gitu ya, kayak kebahasaan misalnya, itu juga sangat-sangat kompleks. Jadi pelibatan CSO-nya juga jauh lebih kompleks gitu kan, kalau misalnya dalam konteks pilkada. Dan juga tadi memang harapannya itu bisa direplikasi gitu kan, nggak cuma ke Meta tapi misalnya ke TikTok katakanlah, atau misalnya ke Google ya yang membawa YouTube gitu kan, itu juga bisa direplikasi. Jadi memang pelibatan CSO dalam membentuk perumusan kebijakan dan juga penegakan kebijakan ini juga jadi satu bukan hanya perumusan. Jadi sebenarnya hal yang mendasar di situ, masalah yang perlu diungkap dan juga kemudian ada kebijakan yang diperkuat itu sebenarnya keterbukaan pengawasan itu nanti akan trust. Ini problem sekarang di Amerika pun mulai pemilu presiden 2016, trust-nya itu turun. Bahkan ada yang menuduh bahwa Trump itu menang karena algoritmanya Rusia. Sampai hari ini ya. Dan kemarin di pemilu 2020 itu juga mayoritas pemilihnya Trump tidak percaya kepada tidak percaya kepada terpilihnya Biden. Itu pertanyaan. Dan ini yang terjadi juga di Indonesia. Nah, ini sangat menjadi kunci penyelenggara negara harus terbuka, dalam hal ini KPU, penyelenggara pemilihan, dan juga harus ada keterbukaan pengawasan. Ini dua hal ini harus kemudian benar-benar dilaksanakan, dan teknologi itu ada di situ. Termasuk teknologi itu harus terbuka. Masa kita nggak mau tanya dari mana si rekap pun nggak bisa. Tapi Bang Andaru, yang lagi viral sekarang kan orang mau masukin dukungan untuk calon persoalan. Itu juga bermasalah. Anaknya calon tertentu aja loh kok. Iya betul. Gitu. Dan kawanku banyak juga Bang yang namanya tiba-tiba ada di situ. Gitu. Itulah kemudian menghilangkan trust terhadap pemilih. Ini yang jadi tantangan tadi di situ yang harusnya dijawab oleh lembaga pendidikan tinggi atau semua pendidikan formal dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Tadi yang disampaikan oleh Pak Hafiz tadi mulai dari kebijakan atau regulasi, kemudian peran pemerintah, peran kepemimpinan, karena transformasi digital itu leadership berpengaruh itu. Kalau dia tidak ingin bertransformasi paling berpengaruh. Paling berpengaruh. Nah, itu kalau
dari sisi itu, kita lihat dari sisi pengguna digital Pak Andaru, apa tantangan terbesar untuk meningkatkan literasi digital? Karena kalau kita lihat dari sisi eksternal pemerintah, pemanfaatan teknologinya, tapi penggunanya tidak memiliki kemampuan yang cukup, tidak memiliki keterampilan digital yang baik, itu pasti sama aja bohong gitu. Di Amerika tadi pengguna digital mungkin sudah lebih baik secara keterampilan, tetapi kemudian mereka bisa dimanipulasi dengan algoritma dan seterusnya. Kita di Indonesia malah sebaliknya. Pengguna digital juga masih punya masalah besar nih. Di dalam literasi digital itu indikator utamanya itu kemampuan berpikir kritis yang lebih baik. Apa tantangan Pak Andaru sebagai dosen dalam upaya meningkatkan nalar kritis mahasiswa ataupun masyarakat luas sehingga mereka bisa memanfaatkan media digital dengan baik? Apa yang perlu Tantangannya bukan hanya Indonesia sebenarnya, kalau kita pelajarin sekarang itu tantangan dari seluruh pengembangan demokrasi di seluruh dunia. Itu pendidikan literasi itu harus ditempatkan dalam kerangka demokrasi partisipatif. Ini yang kemudian menjadi demokrasi yang substantif. Tanpa itu tidak bisa. Nah, di sini perguruan tinggi, CSO harus bekerja sama, memperkuat untuk satu di level literasi, yang kedua pengawasan kepada kebijakan, karena yang terutama perguruan tinggi dan CSO ini kita anggap sudah lebih advance dalam berbagai pengetahuan. Nah, ini yang harus dilibatkan, tetapi juga itu tadi harus ada kewajiban kita paksa penyelenggara pemilu dan juga pemerintah terbuka terhadap kebijakan digital, terhadap itu kita baru menghitung aja semua orang tidak percaya dan semua orang tidak Sirekap tidak dianggap dan dibatalkan sendiri sama ini dan tanpa pertanggungjawaban terhadap publik. Nah, ini kan satu pencederaan dari proses demokrasi. Bukan sekedar administrasi. Kan memang kalau dari sisi data, dari sisi dalam rangka pelaksanaan pemilu, ya itu kan administratif data, kemudian transaction data, kemudian media sosialnya semua ada di kaitannya di pemilu itu. Iya. Nah, itu kalau kita mau maju lagi, memang bisa menggunakan teknologi untuk pemilihan voting itu. Iya, untuk pemilihan umum. Tetapi itu harus juga disiapkan prasyarat-prasyaratnya, termasuk penyelenggaranya harus terbuka. Nah, ini karena kalau tidak ada keterbukaan, itu pasti pengawasan tidak ada efektif. Mau sebanyak apapun pengawasan. Betul. Menarik. Artinya media digital yang tadinya mendorong keterbukaan dan transparansi, malah sebaliknya kita ini menutup diri. Nah, ini apa yang bisa dilakukan oleh GMKI sebagai harus demo itu dia. Untuk menekan supaya lebih transparan. Betul. Paling tidak hanya demo ini, jangan karena membawai ribuan mahasiswa di Indonesia. GMKI ini punya peran penting juga untuk mendukung program literasi digital dan mendukung apa yang diharapkan oleh SafeNet dan tadi yang dikatakan oleh Pak Andaru sebagai perwakilan perguruan tinggi. Apa yang bisa dilakukan oleh GMKI agar peningkatan literasi digital pada saat yang sama keterbukaan, kebebasan berbicara itu terimplementasi dengan baik melalui media digital? Apa yang bisa? Kalau kita memang pastinya akan melakukan kajian terus-menerus kepada kader-kader, ya kan. Kita juga terus mendorong kader-kader juga untuk peka dengan keadaan sekitar, terutama yang ada di media sosial, kan begitu. Karena sebenarnya kan media sosial ini kan juga bagian daripada dunia yang ada di kenyataan begitu, sehingga kemudian ekspresi yang ada mereka dapatkan di dunia nyata mereka ekspresikan juga di media sosial. Jadi mereka ketika mendapatkan isu yang ada di dunia nyata, media sosial itu sebagai media untuk
membantu mereka dalam melakukan gerakan advokasi dan sebagainya begitu. Sehingga kita menuntut teman-teman ataupun juga kader-kader, terutama tidak hanya GMK tapi seluruh aktivis mahasiswa ataupun juga ya tidak bilang aktivis ya, tapi mahasiswa ataupun juga pemuda itu juga harus segera untuk peka dengan keadaan sekitar, bahwa apa yang dibilang Mas Hafiz dengan juga Bapak Andaru itu, bahwa kenyataan itu kan kemudian kalah dengan mungkin keadaan sehari-hari. Kita sudah bermasalah dengan pusing dengan keadaan Ekonomi. kuliah, ekonomi dan sebagainya. Tapi kan kemudian mereka merasakan bahwa kayak kemarin UKT mahal, mahasiswa turun, begitu. Nah, kita berharap hal yang sama juga terjadi dengan keadaan yang saat ini terjadi begitu. Makanya ketika tiba-tiba orang, ya kan Pak Andaru, masuk ditulis namanya, dicatut gitu kan oleh kelompok nggak tahu siapa gitu kan, dan kemudian itu dicatat dalam dokumen resmi, kan itu kan diumumkan oleh KPU DKI gitu kan, seperti itu, bahwa pasangan yang ini lolos gitu kan, seperti itu kan, terverifikasi. Nah, tapi waktu lagi diverifikasi nama-namanya, kok saya nggak dukung kan gitu kan, berarti kan, betul. loh kok ini jadi aneh gitu kan, kok bisa gitu, padahal kan katanya sudah melalui kajian yang begitu dalam, sudah melalui verifikasi katanya administrasi, verifikasi faktual dan sebagainya. Ketika dicek masih dukung gitu kan begitu. Nah, kemudian statement yang dikeluarkan kan tidak bertanggung jawab. Dibilangnya adalah ya kalau memang dicatut kemudian lapor saja begitu kan. Ya semua juga tahu gitu kan. Kalau kita dicuri barangnya, incatut apanya ya pasti lapor gitu kan begitu. Cuma kenapa SK-nya udah keluar. Ya, kenapa kemudian hal itu membuat bahwa pasangan ini bisa lolos begitu kan kemudian. Nah, ini yang menurut kami seperti yang dibilang Pak Andaru tadi, bahwa terkait dengan bagaimana kita mau melakukan pengawasan, advokasi dan sebagainya kalau ruang itu pun juga nggak dibuka begitu kan, seperti itu. Saya sih selalu bilang bahwa keadaan seperti ini kalau terus dibiarkan, ya masyarakat akan seperti bom waktu ya begitu. Tidak ada trust. Nah, tidak ada trust, betul maksudnya. Orang udah sangat mempertanyakan kok bisa independen, karena manipulasi dukungan itu pidana. Di pasal pilkada itu, pasal-pasal pelaksanaan pemilu itu. Nah, ini yang menarik ini, jika dalam ini kan kasus Jakarta ya, kita tidak tahu di berbagai daerah juga. Belum berbagai daerah kan begitu. Karena Jakarta ini kan ibarat di bawah lampu sorot gitu. Ya, per meter gitu. Gimana? Daerah seperti apa? Begitu. Selain penetrasi digitalnya cukup tinggi ya, 80%, tapi kok bisa dimanipulasi ini. Seperti itu. Bagaimana dengan Papua yang masih 40%? Betul. Oke, ini Mas Hafiz, mungkin beberapa pertanyaan terakhir. Kira-kira potensi apa yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi digital ini? Potensi masalah berarti. Potensi masalah yang bisa saja terjadi pada pemilu kada nanti, besok ini, bulan November. Artinya dari persoalan cyberbullying, hate speech dan seterusnya, kemudian keamanan cyber. Sementara pertanyaan yang sama untuk Pak Andaru juga. Artinya dari dari perspektif politik, potensi apa yang mungkin akan terulang dari pemilu nasional kemarin, entah itu soal pembentukan opini dan sebagainya, yang bisa menimbulkan intrust tadi itu, yang masih akan terjadi di pemilu kada nanti. Silakan Mas Hafiz. Iya, Bang. Jadi kalau misalnya tentang potensi masalah gitu yang yang terulang bisa jadi ditimbulkan dari pilkada, yang pertama tadi nyambung penelitian tadi tuh ya, yang sempat aku mention juga, itu jelas potensi untuk kembali terjadi di pemilu 2024 itu sangat besar. Karena di pilkada 2024 sorry. Kan di pemilu kemarin kayak contohnya yang banyaknya ujaran kebencian dan desinformasi terhadap imigran pengungsi Rohingya gitu kan. Itu pada akhirnya kan justru bisa tereskalasi ternyata sampai kepada kekerasan fisik. Kayak di Aceh itu puluhan pengungsi diusir paksa gitu kan, karena dianggap sebagai imigran ilegal lah, nggak manusia lah segala macam gitu. Nah itu jadi satu contoh gitu. Dan ini sangat besar kemungkinannya bisa terjadi lagi. Seandainya pun misalnya dia nggak sampai tereskalasi sampai kekerasan fisik, paling nggak mungkin polarisasi di masyarakat seperti yang kita rasakan beberapa tahun lalu gitu. Itu juga sangat mungkin untuk terjadi lagi seandainya tadi tidak ada transparansi juga, bukan hanya dari penyelenggara negara, tapi juga dari korporasi digital, dari perusahaan-perusahaan teknologi tentang algoritmanya gitu kan.
Yang mana tadi benar aku sepakat sama Pak Andaru, ini akan berdampak juga terhadap trust dari masyarakat terhadap keputusan pemilu. Kayak yang di Amerika karena ada skandal Cambridge Analytica gitu kan, sehingga akhirnya orang-orang nggak percaya nih sama kemenangan Trump gitu, karena memang ada dugaan besar sebenarnya intervensi Rusia di situ. Nah, jadi hal-hal seperti ini juga sangat mungkin terjadi tentang bagaimana kemudian algoritma itu bisa berdampak terhadap polarisasi dan juga kekerasan. Kemudian yang kedua dari sisi data pribadi gitu ya. Karena makin hari juga digitalisasi makin kencang, berbagai data kita dikumpulkan oleh pemerintah. Risiko kebocoran data seandainya pemerintah tidak benar-benar sadar dan berbenah dengan hal itu, tidak mengubah, seandainya pemerintah nggak mau mengubah nih perspektif sentralisasi data yang sekarang dipakai gitu kan, digunakan, itu akan sangat besar untuk kemudian bisa terulang lagi. Karena banyak sekali pemilu nggak cuma di Indonesia, tapi di negara-negara lain juga gitu kan, yang penyelenggara pemilunya itu menjadi sasaran serangan siber. Apalagi ada beberapa wilayah di Indonesia yang memang daerah-daerah yang dianggap lebih strategis gitu ya. Jadi kita nggak bisa menutup kemungkinan walaupun ini pilkada, tapi tidak ada katakanlah intervensi dari negara lain misalnya. Atau intervensi dari pihak-pihak asing misalnya, karena tambang dan lain sebagainya. Nah jadi itu juga aku pikir jadi satu kemungkinan juga ya tentang privasi dan juga serangan siber yang sangat mungkin terjadi seandainya misalnya penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu, terutama KPU tapi itu nggak memperkuat ketahanan sibernya gitu. Kemudian yang ketiga dari sisi kebebasan berekspresi, juga kriminalisasi dan juga pelaporan terhadap ekspresi-ekspresi di media sosial atau di internet itu juga masih masih terbuka lebar gitu. Karena pada kenyataannya undang-undang ITE hari ini masih ada gitu kan, dan kriminalisasi itu masih terus terjadi walaupun udah direvisi di awal tahun kemarin. Tetapi pasal-pasal bermasalahnya tetap ada dan itu tetap banyak digunakan gitu, terutama jelang pemilu. Jadi itu juga jadi satu hal yang kami pikir perlu juga untuk diperhatikan, jadi fokus ya, betul terjadi. Diperhatikan. Pak Andaru, apakah manipulasi opini publik Nah, ya betul. akan terus terjadi gitu? Iya. Ini kan perlu jadi catatan karena kita nanti akan pemilu lagi di 2029. Jangan sampai setelah pemilu besok, pilkada besok kita kemudian diam lagi, nanti 2029 kita duduk lagi ngomong hal yang sama nih. Apalagi ada yang baru kan, kepala komunikasi kepresidenan ya. Itu baru dilantik tadi pagi. Tadi pagi. Senior kami kegusur itu. Menkumham kan. Waduh. Gimana Pak Andaru? Jadi kembali lagi, penggunaan teknologi itu sebenarnya bisa sangat membantu. Tapi tolong, dan itu bisa digunakan oleh KPU penyelenggara pemilu dan Bawaslu, tetapi dalam pemilihan dan penggunaan teknologi itu harus memberi akses kepada CSO, kelompok masyarakat perguruan tinggi, untuk ngawasi dan kalau perlu mengikut audit, entah gimana caranya, atau melalui perguruan tinggi atau apa, sehingga ada trusted terhadap penggunaan teknologi itu. Itu yang pertama. Yang kedua soal manipulasi. Ada guyon ini. Pancasila ini mestinya ditambahkan satu lagi katanya. Yaitu kekuasaan menurut hikmat yang penguasa. Menurut kerakyatan yang dipimpin. Kekuasaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, bukan hanya kerakyatan. Kekuasaannya harus dengan hikmah kebijaksanaan. Ini kalau tidak dengan kemampuan pemerintah atau katakanlah penguasa, ya memang hukumnya power tend to corrupt. Artinya kekuasaan itu sangat mungkin disalahgunakan. Artinya semakin canggih. Manipulasi itu bisa berbagai macam bentuknya. Semakin canggih teknologi pun, tapi kalau kebijaksanaan itu tidak ada. Iya. Jangan rakyat yang berhikmat terus ya. Rakyat udah bijaksana betul ini. Jadi Harga naik gitu kan. harus ada kekuasaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Rakyat itu udah mati-matian ini. Jadi memang kalau kekuasaan itu dalam prinsip demokrasi harus dikontrol. Kalau tidak ada kontrol, apapun ceritanya,
itu pasti manipulatif. Betul, sepakat. Nah, ini yang harus sekarang ini kerjanya CSO, teman-teman CSO perguruan tinggi, kita harus masuk ke situ. Betul. Karena tanpa kontrol ini kan semua katalah partai, semua sudah satu rombongan korporasi. Ikut semua lah. Ini kalau tidak ada yang kelompok masyarakat yang mengontrol, ini ya akan terus bergulir dan saya tidak tahu. Tetapi pada titik tertentu pasti akan ada kayak reverse, kayak menjadi gelombang balik. Sepakat. Nah, itu kalau bahayanya kalau menjadi gelombang balik kan rusak. Nggak ke kontrol itu biasanya. Iya. Ini yang menurut saya ya kalau teman-teman di politik, sosial politik pasti menyarankan supaya ada proses di mana kekuasaan itu harus dibatasi. Betul. Itulah ini yang justru sekarang ini kekuasaan ini cenderung dengan berbagai peraturan dan undang-undang justru diperbesar. Iya, betul. Itu yang mau jadi Itu pertanyaan. yang waduh. Nah, ini banyak termasuk di RUU polisi dan juga ini. Kekuasaan eksekutif ya. Itu justru semua mau diperbesar. Kekuasaan terhadap pekerjaan, undang-undang pekerja, undang-undang semua atas nama sinkronisasi, tetapi sebenarnya penggumpalan kekuasaan. Betul. Ini yang menurut saya ini menjadi sangat berbahaya. Ini yang mungkin jadi pertanyaan terakhir saya, Bapak-bapak bisa menjawab bersama-sama dari posisi masing-masing. Artinya tadi kalau kita lihat pemetaan tadi dari persoalan-persoalan yang terjadi antara di keamanan cyber, literasi digital, masih tingginya ujaran kebencian dan sebagainya, DPR sedang membahas revisi Undang-Undang Polri. Artinya berbagai kewenangan Kominfo itu sebagian diambil tuh ke Polri. Tujuannya tadi seperti kata Pak Andaru, tujuannya untuk koordinasi, untuk lebih integratif. Mungkin di sisi lain DPR memandang ini sebagai upaya untuk menimbulkan efek jerah, tapi bisa disalahartikan, bisa disalahgunakan. Nah, pendapat itu ada, saya baca saja ini, ada di dalam revisi undang-undang ketiga, revisi ketiga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri itu, pasal 14 tuh. Ada kewenangan Polri untuk pengawasan dan pemblokiran ruang cyber. Nah, ini yang kita bicarakan sebelum ada undang-undang ini saja, sebelum ada revisi ini aja sudah begitu banyak ketidakbebasan atau apakah potensi itu bisa terjadi atau malah undang-undang ini, pasal ini membuat kita semakin takut untuk melakukan hate speech, ujaran kebencian dan sebagainya. Artinya kan sebelumnya ini ada di Kominfo tidak sampai pada pengaduan, dia hanya sekedar mengumpulkan data, konten kebencian, tetapi ketika ini kalau ke Polri bisa menindak gitu. Bisa dijerat dengan pasal-pasal tindak pidana mungkin saja ya, undang-undang pidana itu. Nah, apa pendapat atau posisi sikap atau kritikan mungkin atau ada saran dari bapak-bapak sekalian terhadap revisi undang-undang Polri ini? Apa yang sebaiknya dilakukan oleh DPR? Silakan Mas Hafiz dari yang fokus tentang hal ini, karena ini akan jadi bahan objekan dari SafeNet, akan komentarin terus ke depan ini. Silakan. Iya, kalau dari SafeNet jelas kita menolak ya tentang revisi Undang-Undang Polri ini. Karena memang ada banyak sebenarnya pasal-pasal bermasalah, tapi karena SafeNet fokusnya memang di digital gitu ya. Tadi memang ada 2 pasal setidaknya, 4 sebenarnya kami catat. Jadi ada pasal soal penyadapan, soal smart city, soal pengawasan ruang cyber yang tadi dibilang sama Bang Gian gitu kan, sama soal pemutusan akses internet. Jadi ada 4 pasal. Yang memang kami sorot. 4 item. 4 item. Asalnya tidak 4 itu. Ya, pasalnya 1 tapi 4 poin ya. Pasalnya ada 2. Satu di 16, satu lagi di 14 ya. Tapi ada 4 poin yang memang kami tolak gitu di SafeNet. Yang pertama tentang pengawasan ruang siber. Nah, ini kami tolak karena memang kita lihat dari track record-nya. Sebenarnya dari awal zaman Pak Listio Sigit menjabat 2021, itu polisi udah ngebuat kebijakan yang namanya polisi virtual. Virtual police. Jadi polisi di situ mantau media sosial gitu kan, terus bisa langsung untuk katakanlah memperingatkan netizen atau warganet yang dianggap konten itu melanggar Undang-Undang ITE. Nah, di sini
kami menganggap ini sebagai satu bentuk, walaupun dari polisi itu untuk menghindari penggunaan undang-undang ITE gitu ya, supaya mereka nge-take down sebelum dilaporkan segala macam. Tetapi ini justru menimbulkan rasa takut di kalangan warganet gitu. Karena di beberapa bulan pertama aja, atau 1 bulan pertama kalau nggak salah bahkan, itu 200 orang udah diperingatkan sama polisi gitu. Nah, padahal kan sebenarnya kami melihat ruang digital itu seharusnya jadi ruang yang netral gitu kan. Artinya negara tentu boleh mengintervensi gitu dalam beberapa tingkatan, tapi tentu dengan tetap harus menghormati standar-standar hak asasi manusia, khususnya terkait dengan kebebasan berekspresi dan hak atas informasi. Nah, yang jadi masalah adalah tadi yang pertama tidak ada transparansi gitu kan. Postingan mana aja sih yang dilaporin polisi, pasal mana yang dilanggar. Kenapa polisi bisa kemudian menganggap itu melanggar? Padahal kan polisi kan bukan hakim gitu. Dia nggak berhak untuk menentukan. Dan konten-konten yang di undang-undang itu kan yang katakanlah abu-abu. Kalau misalnya kita bilang pornografi anak atau terorisme, maka itu udah cukup jelas gitu ya. Jadi polisi misalnya untuk menjustifikasi apakah itu kemudian melanggar undang-undang, mungkin gampang gitu. Tapi bagaimana dengan konten berita bohong? Bagaimana dengan konten pencemaran nama? Bagaimana dengan konten ujaran kebencian? Itu kan abu-abu dan butuh pembuktian di pengadilan terlebih dahulu gitu kan. Nah, jadi itu jadi satu catatan kami. Kami melihat sebenarnya Undang-Undang Polri, khususnya pasal yang tadi disebutkan, pasal 14 tadi itu berupaya untuk melegitimasi program-program atau kebijakan-kebijakan semacam ini. Sehingga ketika nanti undang-undang ini disahkan, yang kami khawatirkan akan lebih banyak lagi penegakan atau penerapan program-program yang bersifat pengawasan terhadap aktivitas warga di ruang siber seperti ini gitu. Meskipun di surat edaran Polri tahun berapa itu ya, tentang berperilaku di media digital dengan baik itu. Iya betul. Pendekatannya restoratif justice. Betul. Pembinaan kalau sudah saling minta maaf selesai itu. Begini Bang, karena seringkali yang jarang diukur itu ada dampak psikologis sebenarnya. Mungkin bagi sebagian orang ketika misalnya restoratif justice gitulah, atau itu mungkin sah saja gitu. Tetapi ternyata dari banyak kasus yang ditangani SafeNet gitu ya. Karena kan nggak semua kasus damping itu masuk ke pengadilan sebenarnya. Ada beberapa yang terbatas sampai di polisi aja. Dampak psikologis, dampak sosial, dampak ekonomi. Dampak ekonomi. Nah, dampak-dampak seperti itu yang sebenarnya nggak bisa diukur gitu. Karena ketika tadi katakanlah walaupun di restoratif justice, tapi dia berapa banyak waktu yang harus dia luangkan gitu. Terlanjur nggak kerja. Itu. Berapa banyak misalnya berapa malam dia bisa nggak tidur karena kepikiran jangan-jangan kalau restoratif justice nggak jalan bisa-bisa aku di penjara gitu. Gimana dengan anak istriku gitu kan? Gimana dengan penghasilanku, bisa dipecat dari kerjaan dan lain-lain. Apalagi sampai misalnya dia distigmatisasi oleh masyarakat sebagai narapidana walaupun dia belum pernah ditahan gitu kan, tapi karena udah pernah dilaporkan di polisi jadi sebagai narapidana. Nah, hal-hal seperti ini yang sebenarnya itu juga harus jadi catatan. Jadi bukan soal berapa lama di penjara, karena kan logika pemerintah ketika revisi undang-undang ITE kan gitu juga. Ini udah dipotong kok dari berapa 2 tahun gitu ya, 2 tahun lebih jadi 1 tahun setengah, kalau 1 tahun 8 bulan kalau nggak salah yang baru. Nah itu, tapi dampak-dampak psikologis, dampak ekonomi, dampak sosial itu yang nggak diukur gitu. Sehingga walaupun tadi misalnya semangatnya dari restoratif justice, tetap aja ini berpotensi untuk menghakimi dia, dan bukan secara hukum pidana gitu ya, tetapi bukan dalam konteks dia di penjara gitu, tetapi dalam artian ya ini bisa menghukum dia secara sosial, secara ekonomi, dan juga secara psikologis gitu. Padahal hanya karena mengemukakan ekspresinya. Itu kenapa kita tolak. Kemudian yang kedua, pasal tentang pemutusan akses internet. Ini pernah dilakukan pemerintah beberapa kali, terutama di 2019 ketika ada kerusuhan di Papua itu kan dilakukan. Di Wamena. Ini kan dikalahkan oleh pengadilan kan. Iya, nah itu SafeNet bareng AJI dan beberapa NGO kan melakukan gugatan ke PT UN Jakarta, dan di situ pemerintah memang kalah kan, dikatakan melakukan perbuatan melanggar hukum. Karena di Undang-Undang ITE itu yang jadi landasan pemerintah adalah frasa memutus akses. Di situ didefinisikan oleh negara sebagai pemutusan akses internet gitu. Nah, tetapi di Undang-Undang ITE yang baru sebenarnya frasa memutus akses itu udah dipersempit. Jadi udah ada penjelasan di penjelasannya yang tahun 2024 yang disahkan Jokowi di Januari kemarin. Itu poin yang dimaksud dengan pemutusan akses adalah yang pertama adalah memutus akses ke konten atau pemblokiran akun sebenarnya. Jadi bukan pemutusan akses internet ataupun pelambatan akses internet. Jadi kondisinya sebenarnya sekarang dari sisi regulasi ya, bukan dari sisi kebijakan, dari sisi hukum maksudnya. Udah bagus nih, artinya nggak ada pasal yang bisa membenarkan itu pemutusan akses internet gitu kan.
Tetapi dengan adanya RUU Polri, ini berpotensi mengembalikan wewenang yang tadinya dicabut dari Kominfo karena kalah di PT UN terhadap institusi Polri, kepolisian. Nah ini yang juga menurut kami akan sangat berbahaya. Karena seringkali pemutusan akses itu juga dijadikan dalih gitu oleh pemerintah untuk katakanlah mengontrol informasi, mencegah disinformasi dan lain-lain. Padahal justru yang dampak-dampak kerugian yang dialami oleh warga itu jauh lebih besar. Kayak contohnya di Papua, itu ada banyak sekali jurnalis-jurnalis yang nggak bisa melaporkan kekerasan, kebrutalan aparat karena aksesnya diputus. Internet diputus, dia nggak bisa lapor ke editornya yang di Jakarta gitu kan karena internet diputus. Begitupun warga-warga yang mendokumentasikan pelanggaran HAM yang terjadi. Nah bahkan bagi polisi sendiri itu juga merugikan karena mereka kesulitan koordinasi. Karena nggak ada akses internet gitu kan. Dan itu jadi satu kesaksian juga waktu sidang di PT UN. Salah satu polisi aku lupa dari Polsek atau Polres di Papua, dia juga mengaku, iya itu justru menghambat dia gitu untuk berkoordinasi. Nah makanya nggak ada yang diuntungkan sebenarnya dengan pasal pemutusan akses internet ini. Belum lagi kalau kita bicara dari sisi standar hak asasi manusia internasional, memang kan pemutusan akses itu juga dilarang gitu karena itu merupakan bentuk pembatasan kebebasan berekspresi dan juga hak atas informasi yang eksesif gitu. Dia melanggar asas proporsionalitas, asas necesitas dalam standar-standar pembatasan hak asasi manusia gitu kan. Nah jadi memang itu kenapa kita merasa juga poin ini gitu ya, yang ini harus juga ditolak gitu. Lalu ada pasal penyadapan. Ini aku mungkin nggak masuk terlalu banyak, cuman kalau penyadapan karena memang belum ada undang-undangnya gitu kan. Sementara di RUU Polri itu disebutkan bahwasanya penyadapan dilakukan berdasarkan undang-undang yang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku kalau nggak salah narasi seperti itu. Padahal undang-undangnya belum ada. Undang-undang yang berlaku. Sesuai undang-undang yang berlaku. Padahal undang-undangnya belum ada gitu. Belum ada. Jadi sesuai undang-undang yang mana? Jangan-jangan ini nanti melegitimasi katakanlah penggunaan spyware atau misalnya alat-alat sadap yang banyak digunakan. Karena KPK bisa, tapi harus lapor Dewan Pengawas. Betul. KPK ya. Harus lapor Dewan Pengawas kan. Karena di riset ICW itu menemukan di 2017 sampai 2018 polisi juga jadi salah satu instansi yang mengadakan spyware Pegasus dari Israel gitu, dan itu digunakan untuk menargetkan politisi-politisi oposisi. Makanya ketika Jokowi waktu awal pemilu kemarin mengatakan dia memegang semua data partai-partai politik, ya langsung berpikiran ke sana gitu kan. Ini semua kan. Gitu kan. Ini kan gitu kan. Nah. Jadi ini sebenarnya problem yang lebih serius lagi. Kalau saya teringat dulu saya ikut banyak diskusi di rencana undang-undang pada waktu mau terbit undang-undang pertahanan, undang-undang 34 2004 TNI, dan sebelumnya itu undang-undang mengenai polisi. Itu kan sebenarnya amanat undang-undang dasar. Sebenarnya amanat yang lebih jauh lagi kan amanat reformasi supaya menerbitkan reformasi menghasilkan demokrasi. Itu sudah lupa kayaknya. Ini yang dilupakan dilupakan. itu. Jadi Itu ini pekerjaan besar Pak Gian untuk mengembalikan rohnya reformasi dan harus melahirkan demokrasi. Ini sebenarnya malah kemudian akan mengkerdilkan atau memplastikkan demokrasi. Kelihatannya semua elemen demokrasi ada, tapi hanya plastik begini, nggak tumbuh. Ya, gitu. Hanya formalitas saja. Hanya formalitas. Ini yang berbahaya karena semua kekuasaan akan ada di pemerintahan nanti. Nah, ini yang sangat penting untuk dikritisi, undang-undang Polri, undang-undang TNI, bahkan dari Panglima TNI loh. Kalau TNI memang bukan difungsi, kami multifungsi. Udah lebih ngaco lagi kan. Jadi ini ada klaster-klaster yang regulasinya harus ditinjau ulang. Kalau misalnya diperbaiki bukan malah menambah rusak ini, menambah sebenarnya potensi mengintervensi. Dengan janji, kami nggak akan intervensi kan, nggak ada itu. Kekuasaan begitu ada kewenangan dia akan lakukan. Nah ini termasuk Polri. Sebenarnya dulu kami menginginkan ada dua pemisahan, yaitu untuk ketertiban keamanan dalam negeri itu sebenarnya fungsi pemerintahan dalam negeri, sipil. Iya betul. Dan polisi itu sebenarnya aparatur sipil. Di pasal satunya pun dirubah sekarang. Artinya rohnya bahwa polisi sebagai aparatur sipil negara yang bersenjata itu ditiadakan menjadi alat negara.
Ini berbeda filosofinya. Betul. Nah, kemudian yang kedua, polisi itu mencakup semua. Iya, betul. Nah, mestinya justru sebenarnya kalau semakin demokratis, tertib sipil itu ada di dalam Kementerian Dalam Negeri. Iya. Lalu polisi, kalau yang sifatnya modelnya kayak Indonesia, polisi itu ada dalam fungsi penegakan hukum dan pengayoman. Artinya lebih ke melindungi, bukan melindungi, fungsi hukum. Nah, itu mungkin ada dalam koordinasi Kementerian Hukum. Kira-kira mestinya seperti itu. Dan polisi itu berjalan dalam koridor hukum. Ini sekarang polisi mau semua kekuasaan ada di dia. Jadi wajar kalau sekarang mau pengen punya menantu polisi, anaknya polisi. Ada semua kekuasaan ada di situ. Ini mau ditambah dengan kekuasaan siber, kekuasaan penyadapan. Semua udah lengkap. Dan jangan-jangan sebenarnya prakteknya sudah. Iya. Nah, ini yang harus dipotong menurut saya. Bukan hanya ditolak. Ini harus dilakukan reformasi Undang-Undang Polri supaya makin sipil, makin demokratis. Tertib sipil itu ada di Kementerian Dalam Negeri. Keamanan dan perlindungan dan ketertiban sipil itu ada di dalam negeri. Lalu penegakan hukum. Nah, itu satu. Yang kedua berkaitan dengan kekuasaan intelijen, kekuasaan menyadap dan sebagainya, ini bagian dari intelijen. Nah, di negara demokratis itu intelijen itu harus dalam pengawasan sipil. Pengawasannya siapa? Itu kan kalau kayak di Amerika kan ada komite intelijen dan keamanan. Nah, itu yang kemudian bertugas mengawasi supaya juga tidak pemerintah menggunakannya, atau ada saya lupa penulis bukunya. Intelijen control the government. Jangan sampai terjadi kekuatan intelijen itu yang mengontrol pemerintah. Jangan. Ini bisa berbahaya. Walaupun mungkin pemerintah mau menggunakan intelijen untuk mengontrol masyarakat. Nah, ini yang harus benar-benar jangan sampai intelijen ini menjadi ruang untuk alat kekuasaan. Jadi kalau di internasional kan sebenarnya ada espionage, intelligence, sama yang satu lagi sebenarnya yang fungsi pemolisian penegakan hukum itu sebenarnya investigation. Kalau di kita kan reserse dan riset nih, meneliti gitu kan. Reserse. Jangan ini reserse sekarang bukan hanya reserse, intelijen semua di situ. Wah. Ini bisa abuse of power. Harus dihentikan RUU itu. Siap. Makanya sepakat tadi sih, maksudnya kayak tadi posisi Safenet menolak, sebenarnya bukan menolak undang-undang Polri direvisi gitu kan, tetapi menolak draft yang ada sekarang. Draft yang ada sekarang. Karena kalaupun mau direvisi, seharusnya tadi sepakat dengan Pak Andaru, harusnya semangatnya itu membuat gimana polisi ini semakin demokratis. Bukan menyerap kewenangan lembaga-lembaga lain ke dalam dirinya gitu. Semua masuk gitu. Konsekuensinya. Semua bisa masuk. Betul. Justru pengawasan yang selama ini sebenarnya jadi catatan gitu ya. Maksudnya di luar ruang siber katakanlah masalah penegakan hukum, penyiksaan dan lain-lain, justru itu yang tidak dicakup dalam polisi malah makin tidak terawasi. Iya, makin tidak terawasi justru. Itu yang disayangkan sebenarnya. Ini yang menarik ini. Gimana nih Bung Carlos? DPR RI ini kan lagi semangat-semangatnya. Kemarin di sidang paripurna dengan bangganya diucapkan bahwa ada ratusan undang-undang yang disahkan. Takutnya undang-undang ini disahkan sebelum pilkada. DPR RI lagi semangat soalnya. Lagi rajin ya. Nah, kalau itu disahkan sebelum pilkada, apa nih pendapat GMKI atau aktivis-aktivis teman-teman komisi? Apa yang akan dilakukan? Jadi kalau kita memang apa sikapnya? Sikapnya maksudnya begini, karena pertama adalah kita kan selalu mengenal adanya pemikiran bahwa lembaga yang semakin kuat dan semakin berkuasa itu cenderung korup kan begitu. Jadi kita pasti tahu bahwa
dengan lembaga Polri yang coba memperkuat dirinya sendiri, ya kan, itu kita percaya bahwa nanti ke depan ya pastinya lembaga ini pun juga ya kita anggap juga pasti akan mengalami korupnya sendiri begitu. Bisa dimanfaatkan dengan segala kepentingan seperti itu. Apalagi tadi yang dibilang Artinya bisa dimanfaatkan ini bukan dari Polri sendiri, orang ada memanfaatkan juga Polri. ataupun juga dari Polri-nya juga mempunyai pemikiran yang berbeda dengan sebagai alat negara kan seperti itu. Nah itu yang perlu juga karena kita berkaca dari beberapa waktu yang lalu pernah ada bilang KPK ini sebagai lembaga yang superpower gitu kan, MK sebagai lembaga superpower kemudian dibatasi. Nah masalahnya Polri sekarang sedang memperkuat dirinya, entah dengan bantuan siapa yang tangan tidak terlihat, kemudian mencoba untuk menjadi lembaga yang superpower seperti itu. Nah, pasti saya rasa gerakan-gerakan sipil pasti akan mencoba melawan itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah saya nggak tahu apa mungkin Bukan juga hanya mencoba, kalau perlu harus digerakkan untuk melawan. gitu. Nah, yang kedua itu pasti. Nah, yang kedua adalah berapa kali saya lihat upaya-upaya untuk menjaga popularitas Polri ya seperti itu yang kadang-kadang anjlok kemudian naik gitu kan seperti itu. Jadi yang didekati mungkin Tempo juga sering merilis yang didekati adalah tokoh agama, tokoh sipil ya kan, tokoh masyarakat dan sebagainya. Tapi saya ingin bertanya melalui forum ini juga sampai berapa lama hal itu akan bisa dilakukan? Karena memang mereka punya masa dan mereka bisa menjaga itu. Tapi berapa lama kemudian gerakan-gerakan ini karena kita tahu ya kan orang ini takut bukan dengan peraturannya tapi takut dengan orangnya, dengan lembaganya, dengan polisinya gitu. Dengan ketika lewat ini ada polisi cabut gitu kan seperti itu. Nah, tiba-tiba lembaga polisi itu banyak terlibat dalam kasus seperti ya pembunuhan yang dilakukan oleh Pak Sambo dan sebagainya yang membuat banyak sekali kredibilitas Polri kemudian turun kan seperti itu. Kemudian dicoba dinaikkan lagi dengan mendekati tokoh-tokoh sipil dan sebagainya atau tokoh masyarakat gitu. Nah, ini yang menurut saya kemudian tidak akan bisa hal itu terjadi terus-menerus gitu. Karena tadi yang dibilang Pak Andaru bahwa kalau memang ini reformasi tidak berjalan, setelah reformasi yang akan terjadi adalah apa? Revolusi. Seperti itu. Nah, siapkah Polri untuk menanggulangi efek daripada revolusi itu? Karena kalau sudah revolusi yang terjadi, ya kan, keadaan sudah bukan lagi keadaan yang damai seperti yang saat ini kita alami gitu kan. Dan banyak yang saya bilang bahwa Polri tidak mau keadaan Indonesia seperti Timur Tengah gitu kan. Ya boleh aja berpikir seperti itu, tapi andanya sudah berpikir bahwa kita jangan seperti Timur Tengah. Apa yang Anda lakukan? Anda malah memperkuat diri sendiri gitu loh. Maksudnya Anda mau membuat diri Anda sebagai pemukul, ya kan? Tapi Anda tidak mau menyediakan ruang untuk kemudian untuk bernegosiasi dengan masyarakat gitu. Yang ada hanya lakukan mukul. Orang dipukul ya dia akan melawan balik gitu kan seperti itu. Seperti itu. Nah, itu maksudnya juga yang tadi dibilang Om Bang Gian terkait dengan rencana untuk pasti semuanya diarahkan untuk nanti menyiapkan orang-orang yang duduk dalam pilkada ini kan seperti itu. Nah, tadi yang dibilang demokrasi plastik itu ya itu gitu kan menuju ke pilkada diatur melawan kota kosong kan begitu kan. Ternyata kota kosong mendapatkan respon diloloskan lah katanya kan seolah-olah diloloskan lawannya gitu kan seperti itu. Nah, itu yang kemudian kita juga perlu juga lihat bahwa itu benar-benar merusak demokrasi begitu. Nah, kami di organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan melihat hal itu ya saya sih mencoba untuk menyampaikan semua kepada seluruh teman-teman bahwa bangun gitu kan seperti itu. Cuma terakhir jawabannya wah ada senior kami di situ. Aduh. Siap. Terima kasih. Baik Bapak-bapak, ini pembahasan sebenarnya menarik itu. Pada akhirnya gerontokrasi mengalahkan semuanya. Teman-teman, begitu menarik pembahasan kita tentang teknologi digital dan pemanfaatan dalam meningkatkan demokrasi. Pilkada itu sebagai prosedur demokrasi, kualitas pilkada yang baik itu akan mendukung proses demokratisasi yang baik. Kita sudah dengar bapak-bapak di sini membicarakan bahwa ini pada akhirnya bisa saja mengancam, menimbulkan ketidakpercayaan
dan pada akhirnya pengekangan terhadap kebebasan berbicara, perilaku masyarakat, literasi digital yang rendah itu juga bisa menimbulkan instabilitas, kemudian pada akhirnya mengancam konsolidasi demokrasi. Kalau kita sedang berupaya ke sana dengan penataan pemilu 5 tahun sekali, itu dengan harapan konsolidasi demokrasi semakin baik. Tetapi kalau permasalahan di keamanan media digital ini belum diselesaikan, tentu saja kita hanya seperti punya rutinitas periodik, tapi konsolidasinya tidak semakin mapan. Bapak-bapak, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih sudah berbagi ilmu. Silakan teman-teman yang menonton video ini mengambil hikmahnya, dan kalau ada yang mau bergerak silakan. Teman-teman dari perguruan tinggi Hikmah dan punya bijaksana, tugas yang harus kembali ke kelas, mengembangkan kembali, meningkatkan kembali kemampuan kritis dan literasi teman-teman CSO dengan berbagai upaya advokasi. Terima kasih. Saya pikir begitu banyak sekali pengetahuan yang didapat dari diskusi kami hari ini. Sampai jumpa dalam pertemuan Leadership Podcast yang lain dengan pembahasan yang semakin menarik. Terima kasih.